Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Pratista dari SI 7A. Di sini saya akan membahas seputar blockchain. Oke, di sini saya akan membahas seputar blockchain dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama, apa itu blockchain? Definisi blockchain. Blockchain adalah sistem database terdesentralisasi yang digunakan untuk mencatat transaksi secara aman tanpa perlu perantara. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa bantuan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan. Bitcoin adalah salah satu aplikasi awal dari teknologi ini. Namun, blockchain memiliki potensi yang lebih luas, mencakup segala bentuk catatan transaksi atau data yang berharga. Resiko dan masalah blockchain. Yang pertama itu adalah kurangnya privasi. Nah, transaksi blockchain bersifat transparan dan dapat diakses oleh siapa saja di jaringan. Nah, ini kurang cocok untuk beberapa aplikasi yang membutuhkan privasi tinggi. Kedua, masalah keamanan kunci pribadi. Dan yang ketiga, tidak ada kontrol terpusat. Penggunaan Bitcoin pada blockchain. Bitcoin berfungsi sebagai mata uang digital yang memungkinkan transaksi langsung tanpa pihak ketiga, mengurangi biaya dan waktu, terutama untuk transaksi internasional. Selain sebagai alat pembayaran, Bitcoin juga dianggap sebagai aset investasi dan penyimpanan nilai, memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh bank tradisional, dengan transparansi dan keamanan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Bitcoin menjadi alternatif yang menarik untuk donasi, pendanaan, dan lindung nilai terhadap inflasi di negara-negara dengan ekonomi yang tidak stabil. Bab kedua, cara kerja blockchain. Yang pertama, transaksi dikelompokkan dalam blok. Setiap transaksi yang dilakukan dikumpulkan bersama hingga mencapai batas tertentu, lalu dimasukkan ke dalam satu blok baru. Yang kedua, blok saling terhubung dalam rantai. Setiap transaksi yang dilakukan dikumpulkan bersama hingga mencapai batas tertentu, lalu dimasukkan ke dalam satu blok baru. Penjelasannya, blockchain bekerja dengan mengelompokkan transaksi dalam blok yang saling terhubung secara berurutan. Setiap blok mengacu pada blok sebelumnya, membentuk rantai blok yang tidak dapat diubah setelah ditambahkan. Sistem ini memecahkan masalah pengeluaran ganda dan memverifikasi setiap transaksi di seluruh jaringan, sehingga menjamin dan transparansi tanpa kontrol terpusat. Nah, untuk keamanan blockchain didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain harus diverifikasi oleh jaringan komputer. Nah, seperti mengatasi pengeluaran ganda, blockchain mencegah pengguna melakukan pengeluaran ganda dengan memastikan bahwa setiap transaksi divalidasi oleh jaringan sebelum dicatat. Dan yang kedua, validasi oleh jaringan terdesentralisasi. Transaksi diverifikasi oleh komputer-komputer di seluruh jaringan tanpa memerlukan otoritas pusat. Hal ini meningkatkan keamanan dan transparansi proses. Yang ketiga, bab 3, sejarah di blockchain dan di Bitcoin. Yang pertama itu kriptografi sebagai pondasi. Blockchain dibangun di atas teknologi kriptografi untuk melindungi data dan memastikan keamanan transaksi. Kriptografi memastikan setiap transaksi terenkripsi dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Dan ini perkembangan utama 2008 Bitcoin dan blockchain. Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin, mata uang digital yang pertama menggunakan blockchain untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi. Dan yang kedua, Ethereum dan kontak pintar. Perkembangan blockchain telah berkembang pesat sejak diperkenalkan pada tahun 2008 bersama Bitcoin. Blockchain berkembang menjadi solusi untuk pencatatan data dan transaksi non-keuangan.
digunakan di berbagai sektor. Saat ini blockchain digunakan dalam logistik, kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan banyak industri lainnya. Bab keempat, manfaat teknologi blockchain. Yang pertama itu transparansi. Semua transaksi di blockchain dicatat dalam buku besar yang dapat diakses oleh seluruh jaringan. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk memverifikasi data secara real time, mengurangi potensi manipulasi atau penipuan. Yang kedua, penghapusan sementara. Blockchain menghilangkan kebutuhan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan membuka transaksi langsung antar individu. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko yang terkait dengan perantara. Manfaat blockchain. Keamanan yang pertama itu keamanan tinggi. Data yang telah dicatat di blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Struktur ini membuat blockchain sangat sulit dimanipulasi sehingga meningkatkan kepercayaan dalam sistem. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Dengan menghilangkan perantara dan memanfaatkan sistem otomatis, blockchain mengurangi biaya operasional. Transaksi dapat diselesaikan dengan lebih cepat, bahkan untuk transaksi lintas negara. Bab 5. Bahaya menggunakan blockchain. Yang pertama itu kurangnya privasi, yang berarti semua transaksi yang terjadi dapat dilihat oleh siapa saja yang dimiliki akses jaringan. Ini menciptakan tantangan bagi pengguna yang ingin menjaga privasi mereka, apalagi pengguna. Yang kedua itu risiko keamanan. Setiap pengguna blockchain memiliki kunci pribadi yang sudah kita bahas tadi di atas. Yang ketiga, serangan 51%. Serangan 51% terjadi ketika individu atau kelompok menguasai lebih dari 50% dari kekuatan komputasi jaringan blockchain. Pengelolaannya yang cukup rumit. Blockchain beroperasi dengan prinsip desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satu entitas pun yang memiliki kontrol penuh jaringan. Penjelasannya menyoroti beberapa bahaya yang terkait dengan penggunaan blockchain. Meskipun blockchain menawarkan banyak manfaat, penting untuk menyadari resiko-resiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi aset dan informasi pribadi. Pengguna harus memahami cara kerja dan selalu menjaga keamanan kunci pribadi mereka, serta mempertimbangkan implikasi privasi sebelum dalam transaksi blockchain. Yang terakhir, bab ke-6, aplikasi blockchain dalam berbagai industri. Nah, yang pertama itu sektor keuangan. Blockchain memungkinkan pengiriman uang secara langsung antar negara tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan. Proses ini dapat dilakukan dalam hitungan menit dibandingkan dengan metode tradisional yang bisa memakan waktu berhari-hari dan dikenakan biaya tinggi. Manajemen rantai pasok. Blockchain dapat digunakan untuk melacak produk-produk sepanjang rantai pasok dari produsen hingga konsumen. Dengan mencatat setiap langkah dalam proses, perusahaan dapat memastikan transparansi, mengurangi penipuan, dan meningkatkan efisiensi. Blockchain telah diterapkan di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, logistik, dan pemerintahan. Di sektor keuangan, teknologi ini mempermudah transaksi lintas negara dan mengurangi biaya transfer. Kontrak pintar di Ethereum memfasilitasi otomatisasi transaksi sehingga dapat diterapkan dalam manajemen rantai pasok, verifikasi data medis, dan layanan publik, membawa efisiensi dan keamanan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, layanan seperti Ripple dan Stellar menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi transfer lintas negara dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan remittance tradisional. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.